Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait dengan tugas mata kuliah Design Thinking B. Boleh di next. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Muhammad Aska Asyarif dengan NRP 006, saya sendiri Fadilatul Mufidah dengan NRP 018, Made Krisna dengan NRP 072, Ana Hanifa dengan NRP 078, dan Fitria Eka Purwanti dengan NRP 082. Boleh di next. Jadi sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, outline yang akan kami jelaskan yaitu mulai dari konsep Ration sendiri, fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Ration, project timeline, manual operasi aplikasi Ration, dan juga demonstrasi prototype. Boleh di next. Nah, untuk output yang dihasilkan dari hasil diskusi kelompok kami ialah Ration, yang mana merupakan reduce pollution, aplikasi dengan berbagai fitur untuk menangani permasalahan terkait dengan polusi udara di daerah Gebang. Untuk tujuan dari aplikasi Ration ini sendiri adalah untuk mengurangi polusi yang ada di daerah Gebang dan sebagai platform informasi untuk masyarakat agar lebih sadar akan lingkungan di sekitar mereka. Next. Nah, untuk pengonsepan sendiri di sini, untuk yang pertama ada empathize. Kami melakukan literatur review dan interview ke user. Di sini ditemukan beberapa permasalahan yang ada. Ada 5 permasalahan di sini. Yang pertama ada di daerah Gebang itu padat penduduk. Yang kedua lingkungan yang gersang dan minim ruang terbuka hijau. Yang ketiga tingginya polusi udara akibat dari volume kendaraan. Yang keempat ada polusi udara yang berkelanjutan dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Yang kelima, minimnya edukasi dan informasi terkait dengan polusi udara. Lalu yang kedua ada define, yang mana kami dapat menggambarkan terkait dengan insight atau point of view baru dari konteks mapping, seperti halnya ekonomi warga Gebang itu bagaimana, demografisnya seperti apa, dan kondisi lingkungannya bagaimana, dan lain sebagainya. Boleh di next. Untuk yang ketiga ada ideate, yaitu how might we, di mana bagaimana kita bisa mendesain sebuah aplikasi penanganan polusi udara dengan fitur lengkap dan solutif untuk warga daerah Gebang. Yang mana prioritas benefit ide dari kami sendiri yaitu awareness dan pemahaman masyarakat terhadap polusi udara meningkat, sehingga dalam jangka panjang ini bisa membuat Gebang bebas dari polusi udara. Untuk yang keempat yaitu prototype, ide yang terpilih membuat aplikasi Ration yang sudah saya jelaskan di awal, yang mana berisikan kumpulan dari ide-ide anggota kelompok kami. Ration sendiri juga bisa bermanfaat menjadi bisnis yang berkelanjutan bagi kreator dan meningkatkan ekonomi warga sekitar Gebang. Dibuatnya prototype mock-up aplikasi Ration menggunakan Figma dengan UI yang simple dan elegan, dan juga UX yang interaktif dan user focus. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Nah, di aplikasi Ration sendiri mempunyai beberapa fitur. Yang pertama ada artikel, konsultasi, forum, home, peta, toko, widget, dan notifikasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang artikel. Di sini artikel sendiri kegunaannya adalah meningkatkan pemahaman dan awareness, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh awam khususnya warga Gebang. Yang kedua adalah konsultasi, digunakan untuk konsultasi kepada pakar kesehatan atau pakar penanganan seperti dokter. Yang ketiga ada forum, yaitu fitur yang digunakan untuk diskusi dengan pemakaian sesama aplikasi agar mereka lebih paham dan aware terhadap polusi udara. Dan yang keempat ada feature home, yang berisikan tentang statistik polusi udara atau rekomendasi yang harus mereka lakukan khususnya di warga Gebang. Dan kelima ada fitur peta. Di sini ada indikator polusi di beberapa titik, persebaran pom biogas, dan rute bebas polusi. Dan selanjutnya ada fitur toko, dan berisikan menjual produk pencegahan dan penanganan polusi, yang juga meningkatkan perekonomian. Dan juga ada fitur widget, yang juga berisi user tidak perlu membuka aplikasi untuk mendapatkan statistik terkini. Jadi dalam widget itu dapat menampilkan tentang suhu udara di daerah Gebang dan juga polusi
kadar udara di daerah Gebang. Dan yang terakhir ada fitur notifikasi, yaitu tentang peringatan dan rekomendasi secara otomatis tentang memanfaatkan IOTO dan AI. Jadi di notifikasi tersebut, dalam aplikasinya kita dapat melihat bagaimana kondisi keadaan sekitar Gebang tentang informasi suhu udara dan polusi udaranya. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan teman saya. Baik, mengenai timeline project dari pengerjaan aplikasi Raysion ini melalui 7 tahap, di mana dikerjakan dalam kurun waktu 5 bulan, seperti yang tertera pada layar. Untuk tahap-tahapnya, mungkin bisa di next. Pada bulan awal, yaitu di bulan Februari, kita menentukan poin SDG serta empathize mengenai problem statement dan empathy map. Lalu pada bulan Maret, kita lanjut mengerjakan empathize mengenai customer journey, persona, serta FPC, dan mengerjakan define untuk menentukan problem statement berdasarkan kebutuhan dan masalah. Di bulan April, kita menentukan ideate and prototyping, di mana di sini kita mengembangkan ide serta solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi problem statement. Lalu di bulan Mei kita melakukan testing yang terdiri dari feedback, survei, serta evaluasi terhadap aplikasi. Dan di bulan terakhir kita menyusun final report yang kemudian tinggal dipresentasikan di pameran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terkait manual operasi yang ada di aplikasi Raysion ini, jadi yang pertama sumber daya yang dibutuhkan dari aplikasi Raysion sendiri adalah yang pertama perangkat keras, yang dimana membutuhkan smartphone dan koneksi. Yang kedua perangkat lunak, aplikasi yang di-download dari Play Store atau App Store yang sudah tertera atau tersedia di perangkat masing-masing. Dan yang ketiga ada pengguna aplikasi atau user. Selanjutnya, pada struktur menu menampilkan yang pertama, menu tampilan awal berisikan loading screen dan login. Yang kedua, ada menu beranda yang berisikan beranda dan fitur-fiturnya. Yang selanjutnya peta, dan yang terakhir toko. Next. Untuk memulai akses terhadap aplikasi Raysion sendiri, diperlukan beberapa tahap. Yang pertama, bukalah aplikasi Raysion pada perangkat, yang tentunya sebelumnya sudah di-download pada perangkat tertaut. Yang kedua, akan muncul tampilan halaman depan aplikasi Raysion, maka pada layar akan tampak menu halaman pembuka atau awal situs Raysion. Dan yang terakhir, kemudian daftar untuk masuk saat pertama kali. Jika Anda sudah memiliki akun, tekan tombol masuk. Next. Untuk mendaftar akun pada aplikasi Raysion sendiri diperlukan beberapa tahap. Yang pertama, buka aplikasi Raysion, maka akan muncul tampilan untuk mendaftarkan akun baru. Yang kedua, masukkan nama user yang ingin Anda gunakan. Yang ketiga, masukkan Gmail yang ingin Anda gunakan pada aplikasi Raysion. Yang keempat, pilihlah password yang akan digunakan Anda untuk membuka aplikasi Raysion dan ulangi untuk memverifikasi password yang akan digunakan. Dan yang terakhir, klik daftar, maka akun Raysion Anda siap untuk digunakan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan. Untuk yang selanjutnya ada mengakses fitur-fitur yang tersedia. Yang pertama, setelah login atau daftar, maka akan masuk ke tampilan beranda. Yang kedua, klik tombol plus dan nantinya akan terlihat beberapa simbol dan tulisan di sampingnya. Yang ketiga, klik tombol untuk mengakses fitur. Yang keempat, klik selain simbol untuk kembali ke halaman beranda. Dan yang terakhir, Anda bisa memilih fitur peta di kiri tanda plus dan fitur toko di kanan tanda plus. Akan dilakukan pendemonstrasian secara langsung untuk memperjelas penggunaan aplikasi Raysion sendiri. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin cukup dulu dari kami untuk presentasinya. Selanjutnya saya akan memperagakan secara langsung melalui Figma. Dan ini tertera juga link prototype di Figma-nya. Saya izin ganti share screen. Nah, jadi ini tampilan pertama dari aplikasi Raysion, kayak loading screen-nya. Nah, nanti kita pencet. Nah, di sini akan muncul halaman pembukanya, ya bisa masuk dan daftar. Misalnya sudah belum mempunyai akun, maka pencet daftar.
Nah, kemudian sebagaimana yang dibilang oleh rekan saya Hanifah sebelumnya, kita perlu mengisi username, email, dan passwordnya. Dan apabila sudah mengisi semua, kita klik daftar. Mohon maaf. Nah, akhirnya masuk ke halaman beranda. Nah, di sini tertera informasi-informasi atau statistik mengenai polusi udara. Dan ini warnanya kuning karena statusnya mengkhawatirkan. Nah, di sini kita bisa memilih saran kesehatan juga berdasarkan yang tadi sebelumnya statusnya. Kemudian juga ada parameter AQU. Dan juga di sini ada waktu nyata peringkat kualitas udara Surabaya di ranking berdasarkan daerahnya. Nah, selanjutnya kita bisa memilih tanda plus. Nah, di sini ada beberapa fitur yang ingin saya tunjukkan. Yang pertama ada fitur forum. Nah, di forum ini kita bisa melihat orang-orang berdiskusi tentang polusi udara. Nah, kita klik salah satu. Nah, terus begini nanti munculnya. Nanti ada tulisan dan komentar-komentar dari orang lain. Kita klik ini untuk kembali. Nah, kita kembali ke halaman yang tadi di beranda. Kemudian bisa kita klik konsultasi. Nah, di sini kita bisa mencari pakar-pakar yang akan kita tuju untuk dikonsultasikan. Nah, sebagai contoh saya memilih di sini ada Dr. Sasa, saya pencet. Nah, ini informasi detail mengenai dokternya, ada mulai dari jam kerja, pengalaman, kemudian pendidikan, dan lokasi. Pilih klik konsultasi, tombol konsultasi. Nah, di sini bisa mengatur jadwal konsultasi. Misalkan saya atur jadwal, nanti bisa langsung ngechat. Ini tentu harus membayar dulu, dan juga ada fitur video call dan teleponnya juga. Oke, mohon maaf. Nah, kembali lagi ke sini, kita bisa memilih juga fitur artikel. Fitur artikel di sini tentunya menjelaskan tentang artikel-artikel mengenai polusi udara, ada mulai yang dari populer, pendidikan, dan terbaru. Nah, yang paling penting ini pendidikan karena digunakan untuk edukasi, terutama bagi warga Gebang. Nah, kemudian itu 3 fitur yang paling penting. Pencet area sekeliling untuk kembali ke halaman beranda. Nah, kemudian ada 2 fitur lagi yang tidak kalah penting, yaitu yang pertama fitur peta. Kita bisa klik di sebelah kiri tanda plus. Nah, kemudian akan langsung muncul indikator-indikator berwarna, sebagaimana yang tadi di beranda, yang merah itu yang berbahaya atau tidak sehat, yang kuning mengkhawatirkan, dan hijau itu baik. Nah, kita bisa pilih salah satu dari indikator-indikator ini dan nanti keluar tulisan AQU-nya berapa atau Air Quality Index Parameter. Nah, kemudian di sini ada juga sub fiturnya yaitu rute dan pom biogas. Di rute ini kita bisa memilih lokasi di mana kita berada menuju ke tujuan dan memilih rute yang direkomendasikan oleh aplikasi yang tentunya berasal dari artificial intelligence. Nah, kita kembali lagi, kita klik sembarang. Nah, kemudian bisa pilih biogas. Kemudian juga sama. Ini ada pom bensin biogas. Tentunya ini masih hanya spekulasi. Kemudian kita bisa klik menuju lokasi dan dari lokasi Anda akan diarahkan menuju pom bensin biogas. Selanjutnya fitur terakhir yaitu fitur toko. Nah, di sini kita bisa memilih 4 produk, yaitu yang akan saya contohkan di sini yaitu masker. Nah, di masker ini kita bisa memilih-milih masker berdasarkan jenisnya, bisa di scroll ke bawah. Kemudian misalkan saya pilih masker A. Nah, ini kemudian ada pilihan warna, ukuran, dan harga. Kemudian klik beli sekarang dan akan masuk ke keranjang. Kemudian nanti lakukan pembayaran dan sudah. Nah, kemudian ini fitur terakhir, yaitu 2 fitur terakhir maksudnya. Yang pertama yaitu notifikasi. Ini notifikasi otomatis berbasis Internet of Things dan Artificial Intelligence. Jadi nanti misalnya AQU-nya sedang mengkhawatirkan, nanti ada tulisan gunakan masker untuk berkegiatan di luar ruangan.
Nah, kemudian selanjutnya ini widget tampilan di home HP, sehingga user tidak perlu susah-susah membuka aplikasi untuk mengetahui statistik terkini. Nah, kemudian ini contoh aplikasi Ration-nya di tampilan beranda HP, bisa diklik kembali ke awal. Nah, mungkin sekian dulu dari kami, itu saja yang bisa saya presentasikan dan teman-teman sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.